Allah letakkan kebahagiaan hanya dalam amal agama. Dan untuk dapat amalkan agama ini modalnya adalah iman. Para nabi terdahulu usaha atas iman. Dan para nabi alaihissalam mengajak kaum perempuan juga usaha atas iman. Usaha atas yakin akan membuktikan kalimat la ilaha illallah. Ini usaha yang sangat mulia. Dan kita keluar dengan Allah Ta'ala untuk usahakan perkara ini. Agar di hati kita ini tidak ada keyakinan kepada selain Allah. Agar di hati kita tidak ada keyakinan bahwa makanan bisa mengenyangkan. Agar di hati kita tidak ada keyakinan bahwa minuman bisa menghilangkan dahaga. Agar di hati kita tidak ada keyakinan bahwa obat bisa menyembuhkan. Agar di hati kita tidak ada keyakinan bahwa virus bisa mendatangkan penyakit. Ini keyakinan ini yang kita mau bangun. Kenapa kita keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mulai ini dia sampai katakan maksud usaha dakwah ini adalah merubah yakin. Tabdilul yakin minal makhluk ilal khaliq. Merubah yakin dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada khaliq. Ini maksud usaha dakwah. Seluruh makhluk ini tidak bisa buat apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keyakinan yang kita mau bangun dari dalam hati kita. Tabdilul yakin minad dunya ilal akhirah. Merubah yakin dari yakin kepada dunia menjadi yakin kepada akhirat. Dunia ini bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Dunia ini bayang-bayang, aslinya itu adalah akhirat. Namanya bayang-bayang tidak bisa dipegang. Makanya dunia ini tidak bisa dipegang. Manusia yang berbicara untuk urusan dunia, hari ini omongannya A, besok omongannya B. Memang dunia tidak bisa dipegang. Karena itu kita usaha untuk memalingkan hati kita dari yakin kepada dunia menjadi yakin kepada akhirat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana merubah yakin dari yakin kepada mal menjadi yakin kepada amal. Tabdil yakin minal mal ilal amal. Inilah usahanya seluruh nabi-nabi. Seluruh nabi datang kepada kaumnya dan menyeru, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Seluruh nabi-nabi itu usahanya. Dan siapapun yang mengikutinya, dia akan menjadi orang yang berjaya. Siapapun yang mengikutinya, dia akan menjadi orang yang sukses. Siapapun yang mengikutinya, dia akan jadi orang yang bahagia. Baik yang mengikutinya kaum laki-laki maupun yang mengikutinya kaum perempuan. Pasti dia sukses, pasti dia berjaya, pasti dia bahagia. Orang kaya ikut akan sukses, akan berjaya, akan bahagia. Orang miskin ikut akan sukses, akan berjaya, akan bahagia. Tapi siapapun yang menentang kalimat ini, maka pasti dia akan gagal
menderita sengsara. Kaum laki-laki yang menentang, maka laki-laki ini akan menderita sengsara dan gagal. Kaum perempuan menentangnya, maka perempuan ini akan gagal, menderita sengsara. Orang kaya menentang, dia akan gagal, menderita sengsara. Bahkan raja-raja kalau menentang akan gagal, menderita sengsara. Ini kalimat yang sangat dahsyat. Makanya satu hari Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku sesuatu yang dapat membuat aku berzikir kepada Engkau secara khusus. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Musa alaihissalam protes, ya Allah, semua hamba mengucapkan itu. Aku ingin sesuatu yang khusus. Maka hadirnya mulia, Allah perintahkan, wahai Musa, kalau engkau timbang 7 petala langit, 7 petala bumi, dengan kalimat la ilaha illallah, maka niscaya kalimat ini lebih berat. Inilah kalimat yang memastikan seseorang akan sukses, memastikan seseorang akan berjaya, memastikan seseorang akan bahagia. Tapi hati kita ini diselimuti oleh syaitan yang senantiasa menginginkan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam alat, berbagai macam pikiran, hembusan-hembusan, bisikan-bisikan disampaikan oleh syaitan agar kita ini lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beruntung kita hari ini Allah kenalkan kita usaha dakwah yang sangat dahsyat. Di tengah-tengah umat akhir zaman yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan fitnah, Allah pilih orang-orang tertentu untuk mengusahakan agama. Dan ada yang dipilih seperti dahulu hanya laki-lakinya, ada juga yang dipilih hanya kaum perempuan. Tapi beruntung Bapak Ibu sekalian, sekarang ini dipilih Allah, suami istri, untuk perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat patut kita syukur. Hadirin dan hadirat yang mulia, di tengah-tengah suasana fitnah sekarang ini, sebenarnya kalau kita faham kehendak Allah Subhanahu wa taala, pasti kita dapat hikmah. Sebenarnya Allah Ta'ala sangat ingin agar kaum perempuan diam di rumah. Kalau perempuan keluar di rumah, kata Maulana Yaqub damat barakatuh, semoga Allah panjangkan umurnya, apabila perempuan keluar dari rumah, maka seperti ikan keluar dari air. Bagaimana ikan keluar dari air? Tidak langsung mati. Ikan keluar dari air, dia loncat sana, loncat sini, menggelepar sana, menggelepar sini, terbujur sana, terbujur sini. Kucing akan datang mendekat, singa akan datang mendekat, seluruh binatang-binatang buas akan datang mendekat. Pada saat lalai akan diterkam. Begitulah yang terjadi saat ini. Begitu banyak kaum perempuan telah diterkam oleh singa, oleh binatang buas, karena berada di luar rumahnya.
Tetapi bagi perempuan yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki jalur hidup untuk menarik jatah rizkinya sendiri. Sehingga walaupun tidak keluar dari rumahnya, maka dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan datangkan rezeki. Sebagaimana kisah Maryam alaihissalam. Nabi Zakaria heran melihat ada makanan-makanan yang banyak di dalam mihrab Siti Maryam. Bahkan buah-buahan yang bukan pada musimnya itu juga ada di sana. Maka dia bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana ini wahai Maryam? Kunci dipegang oleh Nabi Zakaria. 7 pintu semuanya digembok. Tidak mungkin ada seorang lelaki yang mungkin diam-diam naksir kepada Siti Maryam sehingga dia kirimkan buah-buahan lewat jendela. Dia kirimkan makanan lewat pintu. Tidak ada jalannya. Anna laki hadza. Nabi Zakaria heran. Bagaimana makanan bisa tembus ke sini? Maka Siti Maryam menjawab, "Wa min indillah." Ini datang daripada khazanah Allah. Datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam tidak pernah mencangkul di kebun. Siti Maryam tidak pernah menanam bibit. Siti Maryam tidak pernah menyirami. Siti Maryam tidak pernah memberi pupuk. Siti Maryam tidak pernah mengusir hama. Bahkan Siti Maryam tidak pernah panen. Tapi makanan-makanan telah sampai ke dalam mihrabnya. Suasana yang ada sekarang ini, mungkin inilah hikmahnya. Kaum perempuan ini dilarang keluar rumah, disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zikirnya Siti Maryam di dalam mihrab. Disuruh sholat, menyambung hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sholatnya Siti Maryam. Dan itu bukan amalan yang salah. Sebagaimana Allah Ta'ala mengumumkan, "Wa fis samai rizqukum." Di langit rizki kamu. Allah Ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Menciptakan seluruh isinya. Menciptakan makanan-makanan, minuman-minuman. Itu telah buat pengumuman di dalam surat Az-Zariyat ayat 22, "Wa fis samai rizqukum." Aku meletakkan rezeki kamu di langit. Ini Allah itu meletakkan rezeki kita di langit. Dan kendaraan untuk naik ke langit ini tidak bisa naik helikopter, tidak bisa naik pesawat, tidak bisa naik jet, pesawat ulang-alik, tidak bisa naik ke langit. Allah berikan kendaraan kepada kita untuk naik ke langit. Allah berikan eskalator kepada kita untuk naik ke langit. Allah berikan lift kepada kita untuk naik ke langit. Allah berikan roket kepada kita untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Dengan sholat inilah maka kita naik ke langit. Kaum laki-laki naik ke langit secara berjamaah. Kenapa perlu berjamaah? Karena begitu banyak persoalan ditemui kaum lelaki di lapangan. Ketika bertemu umat, ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang suka,
ada yang benci, ada yang marah, ada yang cuek, banyak persoalan. Sehingga lelaki ketika takbir Allahu Akbar itu pikirannya melayang entah kemana. Karena itu perlu kaum lelaki berjamaah. Tetapi subhanallah, kaum perempuan Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Terutama apabila 15 menit sebelum azan dikumandangkan, dia sudah duduk di atas sajadahnya, dia sudah hamparkan sajadahnya, dia sudah mulai baca Quran, dia sudah mulai zikir, dia sudah mulai doa-doa. Maka ketika azan berkumandang, dia mengikuti lafaz-lafaz azan itu. Selesai azan dikumandangkan, dia berdoa. Kemudian dia memulai sholatnya. Maka sholat ini tembus sampai ke arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mendatangkan rezeki bagi kaum perempuan. Inilah yang mendatangkan makanan-makanan bagi kaum perempuan. Sebagaimana ibu-ibu ini keluar 3 hari di sini, tidak pergi ke pasar, tidak pergi ke kantor, sawah, ladang, semua ditinggalkan. Tapi alhamdulillah makanan telah dihantarkan sampai ke mihrab ibu di dalam. Ini adalah prototipe daripada amalan Siti Maryam. Kalau kita sungguh-sungguh memikirkan, kita sungguh-sungguh memuzakarahkan apa amalan Siti Maryam yang bisa membuka khazanah langit, maka insya Allah apa yang diperoleh oleh Siti Maryam dahulu itu juga yang akan diperoleh oleh ibu-ibu saat itu. Tapi untuk mendapatkan ini semua, hadirin dan hadirat yang mulia, emang perlu latihan. Perlu latihan. Kenapa kita taklim itu? Supaya kita latihan untuk mengenal amalan Siti Maryam. Kenapa kita perlu zikir untuk mengenal amalan Siti Maryam? Kenapa kita perlu doa untuk mengenal amalan Siti Maryam? Dan ini amalan apabila ibu-ibu buat di zaman now, maka khazanah yang pernah turun di zaman Siti Maryam pun itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu perlu kita sungguh-sungguh keluar 3 hari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mengenal amalan-amalan langit. Amalan-amalan bumi ini meletihkan, bikin capek, bikin hati resah, gelisah, susah, gundah gulana. Amalan bumi ini membuat banyak bertengkar, banyak suuzon, macam-macam persoalan. Karena bumi ini kecil, sayap nyamuk pun tidak ada. Kalau kita buat amalan langit, amalan akhirat, maka hati kita akan lapang, luas, pikiran kita akan terang, hati kita akan tenang. Dan inilah 3 hari ini jalan. Kita latihan di sini bagaimana saling memuliakan satu sama lain, saling memberi hadiah satu sama lain, minimal saling mengirimkan segelas air kepada orang yang di sebelahnya. Ini latihannya. Dan begitu juga nanti ketika kita pulang, kita hidupkan taklim di rumah kita. Subhanallah. Taklim bukan sekedar taklim, tapi taklim dengan 5 poin amalan.
kita buat ta'lim kitabi, kita buat halqa tajwid, kita buat muzakarah 6 sifat, kita tashkil, dan kita musyawarah. Ini amalan harian kita buat. Semua ini adalah latihan untuk mengenal amalan Siti Maryam. Kalau amalan Siti Maryam ini kita kenal, kemudian kita amalkan, seluruh kaum wanita di Indonesia ini mengamalkannya, seluruh kaum wanita di dunia ini mengamalkannya, maka jalan-jalan akan sepi dari kaum perempuan. Amalan-amalan akan naik ke langit dan keberkahan akan turun. Kenapa hari ini kaum perempuan berada di jalan-jalan, berada di pasar-pasar, berada di kantor-kantor, berada di pabrik-pabrik, berada di kebun-kebun? Ini karena kurangnya kita mendakwahkan amalan Siti Maryam ini. Kita tidak kenalkan kepada kaum wanita, kamu ini mulia seperti Siti Maryam. Kaum wanita ini harus kenal amalan Siti Maryam. Baik yang masih muda ataupun yang sudah tua, ini kenalkan amalan Siti Maryam. Apa yang membuat Siti Maryam ini tidak letih, tidak berkeringat, tangannya tidak kapalan, kakinya tidak digigit lintah, tangannya itu tidak kena parut, tangannya itu tidak keiris pisau, tidak, mulus tangannya Siti Maryam. Tetapi makanan sedikit pun tidak ada kekurangan. Inilah yang kita mau pelajari selama 3 hari. Dan amalan-amalan itulah yang ibu lakukan sekarang ini. Amalan dakwah, ada namanya dakwah infirodi. Siti Maryam itu dakwah kepada siapa? Dakwah kepada Nabi. Kepada Nabi Zakaria dia dakwah. Bagaimana seorang perempuan mengajari seorang nabi? Huwa min indillah, coba. Seorang perempuan, gadis kecil mengajari seorang nabi yang mendapat wahyu yang ditemani Jibril alaihissalam. Siti Maryam katakan huwa min indillah, itu dari sisi Allah. Dialognya yang kita kenal hanya satu, tapi sebenarnya pasti jauh lebih banyak daripada itu. Seorang nabi bisa diajari oleh seorang Siti Maryam, apalagi hanya seorang ustadz suaminya ini, kiai, ajengan, ibu-ibu ini subhanallah punya potensi untuk mendakwai suaminya. 6 bulan. Dan kaum perempuan ini bicara walaupun tidak banyak, kaum lelaki yang akan nurut. Pak 4 bulan, Pak Mas Turo 2 bulan, walaupun tidak banyak, tapi laki akan nurut. Kapan laki-laki nurut? Ketika amalan ibu-ibu sudah sama dengan Siti Maryam. Tapi kalau amalannya tidak sama dengan Siti Maryam, walaupun ngoceh sana sini, tidak didengerin, tidak ada nur, tidak ada cahaya. Siti Maryam sholat, Siti Maryam tahajud, Siti Maryam doa, zikir, tidak hentinya, tidak putus-putusnya hatinya berzikir kepada Allah. Sehingga ketika lisannya berhubungan dengan manusia, itu nurnya luar biasa, powernya luar biasa. Ibu-ibu ini kalau zikir tidak putus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika lisannya sampai kepada manusia, maka powernya akan luar biasa. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan Siti Maryam inilah yang kita pelajari selama keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan itulah amalan yang dilakukan oleh istri-istri para nabi alaihissalatu wassalam, sehingga kesejahteraan dalam kehidupan mereka datang. Sampai-sampai Siti Aisyah sedekah itu dalam sehari bisa sampai 10.000 dirham. Kalau 1 dirham itu 70.000, maka 10.000 ini sama dengan 7 miliar. Ibu-ibu ini sedekah 7 miliar sehari. Kenapa? Karena amalan Siti Maryam telah diamalkan oleh istri-istri baginda Rasulullah SAW. Kalau itu amalan kita buat juga di sini, insya Allah, maka kita juga akan bersedekah seperti itu. Kalau kita niatkan, insya Allah kasih jalan. Ya Allah, niatkan saya minimal sekali seumur hidup sedekah seperti Siti Aisyah 7 miliar sehari, insya Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ambil rizki itu melalui kendaraan sholat. Wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dengan sholat ini naik ke langit, memetik jatah rizkinya, kemudian sebarkan di bumi. Inilah yang hari ini orang telah kena macam-macam masalah ekonomi karena dia meninggalkan sholat, meninggalkan masjid, meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin sejahtera, maka ibu-ibu tetap dorong suaminya ke masjid. Kalau masjidnya di pintu, kalau masjidnya di gembok, maka sholatnya di teras masjid. Jangan ada sedikit pun rasa takut untuk mendorong suaminya berangkat ke masjid. Ini akan mengatasi masalah-masalah pandemi juga yang hadir saat ini. Cambiabei.
Cambiabei.